Di zaman ini, sahabatku, keheningan menjadi sesuatu yang aneh. Banyak orang bisa duduk berjam-jam di depan layar, mendengar suara video, notifikasi, musik, atau obrolan yang terus berjalan, tetapi merasa gelisah ketika harus duduk diam selama 5 menit tanpa apapun. Seolah-olah tubuh masih duduk, tetapi jiwa berlari kemana-mana, mencari sesuatu untuk mengisi ruang kosong. Kita hidup di tengah dunia yang begitu takut pada sunyi, sampai-sampai kebisingan dianggap sebagai tanda bahwa hidup sedang berjalan normal. Padahal seringkali, semakin bising hidup seseorang, semakin besar kemungkinan ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang berusaha ia hindari. Ada luka yang tidak ingin disentuh, ada pertanyaan yang tidak ingin dijawab, ada ruang kosong di dalam diri yang terlalu menakutkan untuk dihadapi. Maka kita mengisi hari dengan suara, hanya agar tidak mendengar suara jiwa sendiri. Ekosistem digital hari ini dirancang untuk memastikan kita tidak pernah benar-benar sendiri dengan pikiran kita, sahabatku. Ketika satu video selesai, video lain muncul. Ketika satu lagu berakhir, lagu berikutnya langsung diputar. Algoritma mempelajari apa yang membuat kita bertahan lebih lama, apa yang membuat kita tidak sempat berhenti, apa yang membuat perhatian kita terus bergerak dari satu hal ke hal lain. Bahkan ketika tubuh sedang beristirahat, pikiran tetap dipaksa bekerja tanpa jeda. Kita menggulir layar bukan karena ada sesuatu yang penting, tetapi karena takut menghadapi kekosongan. Kita merasa cemas saat baterai habis, saat wifi mati, saat headphone rusak, karena tiba-tiba tidak ada lagi suara yang bisa menutupi isi batin kita sendiri. Padahal mungkin bukan koneksi internet yang hilang. Mungkin yang hilang adalah hubungan kita dengan diri sendiri. Tubuh sebenarnya memberi tanda ketika jiwa terlalu lama dipaksa hidup dalam kebisingan. Bahu menjadi tegang tanpa alasan. Napas terasa pendek. Pikiran lelah meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Mata terasa panas, tetapi sulit tidur. Ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang salah, tetapi kita tidak tahu apa. Banyak orang menyebut keadaan itu sebagai kelelahan mental. Namun seringkali, kelelahan itu bukan karena terlalu banyak berpikir. Kelelahan itu muncul karena terlalu lama lari dari pikiran sendiri. Jiwa dipaksa terus bergerak agar tidak sempat bicara. Kita sibuk mencari hiburan, padahal yang sebenarnya kita cari adalah pelarian. Kita menyebutnya butuh refreshing, padahal yang kita lakukan hanya mengganti bentuk kebisingan dengan kebisingan yang lain. Dan semakin lama itu dilakukan, semakin jauh kita dari suara hati yang paling jujur. Ketika akhirnya seseorang duduk dalam keheningan, sahabatku, bagian paling sulit biasanya muncul pada menit-menit pertama. Tidak ada suara luar, tetapi tiba-tiba suara dalam diri menjadi sangat keras. Ingatan lama muncul, penyesalan datang tanpa diundang. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditunda mulai berdatangan. Mengapa aku merasa kosong? Mengapa aku selalu mencari validasi? Mengapa aku begitu takut gagal? Mengapa aku terlihat baik-baik saja di luar, tetapi terasa berantakan di dalam? Keheningan bekerja seperti cermin yang sangat jujur. Ia tidak menghias apapun. Ia tidak memoles luka menjadi indah. Ia memperlihatkan diri kita apa adanya. Dan karena itu, banyak orang takut pada keheningan bukan karena sunyi itu menyakitkan, tetapi karena sunyi memperlihatkan hal-hal yang selama ini mereka sembunyikan dari diri sendiri. Di dalam keheningan, ego mulai kehilangan tempat berpijak. Gelar tidak terasa penting. Jumlah uang tidak bisa memberi rasa aman. Status sosial tidak bisa memeluk hati yang kesepian. Semua hal yang biasanya kita gunakan untuk mendefinisikan diri tiba-tiba terasa rapuh. Kita mulai sadar bahwa selama ini kita terlalu sibuk membangun citra, tetapi lupa membangun jiwa. Kita berusaha terlihat kuat, padahal di dalam ada bagian diri yang sangat lelah. Kita berusaha terlihat berhasil, padahal ada ruang batin yang tidak pernah benar-benar merasa cukup. Inilah sebabnya keheningan sering terasa seperti kematian kecil bagi ego. Karena di sana semua topeng perlahan jatuh, semua identitas buatan mulai larut, dan yang tersisa hanyalah diri yang paling telanjang, paling rapuh, dan paling membutuhkan kasih sayang dari Yang Maha Mengetahui isi hati. Keheningan bukanlah ketiadaan, sahabat.
keheningan adalah kehadiran yang sangat penuh. Ia seperti ruang luas yang tidak berisi suara, tetapi penuh dengan makna. Ketika dunia berhenti berbicara, kita mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh keramaian. Kita mulai sadar bahwa ada rasa sedih yang selama ini disimpan terlalu lama. Ada marah yang tidak pernah selesai, ada kecewa yang tidak pernah diakui, ada kesepian yang tertawa di depan orang lain, tetapi menangis ketika malam tiba. Keheningan tidak menciptakan luka-luka itu. Luka itu sudah ada sejak lama. Keheningan hanya memperlihatkannya. Dan justru karena itulah keheningan menjadi suci, karena ia memberi kesempatan bagi jiwa untuk berhenti berpura-pura. Di sana seseorang tidak perlu tampil hebat, tidak perlu terlihat sempurna. Ia hanya perlu hadir, jujur, dan bersedia melihat dirinya sendiri. Jiwa yang lapar seringkali sulit dikenali karena dari luar hidup seseorang mungkin terlihat baik-baik saja. Ia produktif, ia sibuk, ia punya banyak kegiatan, tetapi setiap malam ada kecemasan halus yang tidak pernah benar-benar pergi. Ada rasa hampa setelah semua tugas selesai. Ada ketakutan aneh ketika tidak ada distraksi lagi. Jiwa yang lapar tidak selalu menangis keras. Kadang ia hanya muncul sebagai rasa tidak puas yang terus-menerus. Seolah-olah apapun yang dicapai tidak pernah cukup. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tetapi tidak tahu apa. Kita mencoba mengobatinya dengan hiburan, makanan, belanja, perhatian orang lain, atau kesibukan baru. Namun, semakin diisi, semakin terasa kosong. Karena yang lapar bukan tubuh, yang lapar adalah jiwa. Dan jiwa tidak bisa kenyang hanya dengan hal-hal duniawi. Keheningan suci adalah satu-satunya tempat di mana jiwa bisa benar-benar makan. Bukan makan dalam arti fisik, tetapi menerima sesuatu yang selama ini hilang. Ketenangan, kejujuran, kehadiran, dan hubungan dengan yang ilahi. Di dalam keheningan, kita berhenti menjadi mesin yang terus bergerak. Kita berhenti mengejar pengakuan. Kita berhenti membuktikan sesuatu. Kita hanya ada. Dan justru di saat itulah, jiwa mulai bernapas lagi. Banyak orang mengira menggulir media sosial selama 1 jam adalah bentuk istirahat, padahal seringkali itu hanya membuat pikiran semakin penuh. Istirahat yang sejati bukan ketika tubuh berhenti bekerja, tetapi ketika jiwa berhenti dibebani oleh kebisingan. Keheningan yang disengaja memberi ruang bagi hati untuk pulih. Ia seperti air jernih bagi jiwa yang terlalu lama hidup di gurun kesibukan dan suara. Lalu perlahan terjadi sesuatu yang indah, sahabatku. Rasa takut terhadap keheningan mulai berubah menjadi rasa nyaman. Apa yang dulu terasa menyeramkan mulai terasa seperti rumah. Kita tidak lagi panik ketika sendirian. Kita tidak lagi merasa harus terus menyalakan sesuatu agar hati terasa tenang. Karena kita mulai sadar bahwa keheningan bukan musuh. Keheningan adalah pintu. Di balik pintu itu, ada ruang batin yang selama ini menunggu untuk didengar. Ada kehadiran ilahi yang tidak pernah pergi, hanya tertutup oleh terlalu banyak suara. Ketika seseorang mulai betah dalam sunyi, ia akan menemukan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar yang diam-diam menemani. Ada rasa aman yang tidak berasal dari dunia luar. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dipalsukan. Saat seseorang berhenti terus-menerus menceritakan hidupnya kepada dunia, sahabat, ia mulai bisa mengamati hidupnya sendiri dengan lebih jernih. Ia tidak lagi terlalu sibuk mencari siapa yang menyukai dirinya. Ia mulai bertanya, apakah ia sendiri menyukai cara hidupnya? Ia tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana terlihat di mata orang lain. Ia mulai memikirkan bagaimana kondisi jiwanya di hadapan Tuhan. Kejelasan seperti ini hanya muncul ketika hati cukup tenang untuk melihat. Karena selama pikiran terlalu ramai, semua hal terasa mendesak. Semua emosi terasa seperti kebenaran. Semua keinginan terasa seperti kebutuhan. Tetapi, di dalam keheningan, kita mulai bisa membedakan mana suara ego, mana suara luka, dan mana bisikan hati yang paling murni. Di sana, hidup tidak lagi terlihat seperti perlombaan. Hidup mulai terasa seperti perjalanan pulang. Ada bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh orang yang berani diam, sahabatku. Bisikan untuk memaafkan. Bisikan untuk berhenti memaksa. Bisikan untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi sehat.
bisikan untuk kembali kepada diri yang lebih jujur. Namun suara-suara itu sangat lembut. Ia tidak akan terdengar jika hidup kita terlalu penuh oleh kebisingan. Karena itulah banyak orang merasa kehilangan arah. Bukan karena mereka tidak punya petunjuk, tetapi karena mereka tidak pernah cukup diam untuk mendengarnya. Intuisi, kebijaksanaan batin, dan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa seringkali hadir bukan dalam ledakan besar, tetapi dalam keheningan yang pelan, seperti angin yang tidak terlihat tetapi terasa, seperti cahaya kecil di tengah malam. Semakin seseorang belajar diam, semakin ia mampu mendengar apa yang benar-benar penting. Keheningan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, sahabat. Tidak semua orang harus pergi ke gunung, masuk hutan, atau menghilang dari dunia selama berhari-hari. Keheningan bisa dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan sadar. Duduk 5 menit sebelum tidur tanpa memegang ponsel. Menarik napas perlahan sebelum membuka notifikasi pagi hari. Berjalan sebentar tanpa musik di telinga. Menatap langit sore tanpa memotret apapun, meminum teh tanpa ditemani video. Hal-hal kecil seperti ini terlihat sederhana, tetapi sangat berharga bagi jiwa yang terlalu lama dipaksa hidup dalam kebisingan. Sedikit demi sedikit, tubuh belajar tenang, pikiran belajar melambat, dan jiwa belajar bahwa ia tidak perlu terus berlari untuk merasa hidup. Kadang yang paling dibutuhkan bukan lebih banyak suara, tetapi lebih banyak ruang untuk mendengar diri sendiri. Pada akhirnya orang yang belajar bersahabat dengan keheningan akan membawa ketenangan itu kemanapun ia pergi, sahabatku. Dunia di sekelilingnya mungkin tetap ramai. Masalah tetap ada, orang-orang tetap gaduh. Tetapi di dalam dirinya ada ruang yang tidak mudah diguncang. Ia tidak lagi mudah panik. Ia tidak lagi terlalu haus akan validasi. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan nilai dirinya setiap saat, karena ia sudah menemukan tempat pulang di dalam dirinya sendiri. Dan tempat itu bukan berada di luar. Tempat itu ada di dalam keheningan yang dulu paling ia takuti. Mungkin selama ini Anda mengira sunyi adalah sesuatu yang harus dihindari, padahal bisa jadi keheningan itulah satu-satunya tempat di mana jiwa Anda akhirnya merasa aman, utuh, dan benar-benar pulang. Karena disitulah kita sadar bahwa untuk menemukan Yang Maha Besar, kadang kita harus cukup berani untuk diam. Dan sampai di sini dulu video kali ini, sahabatku. Jika video ini bermanfaat bagimu, silakan tekan tombol like. Dan jika belum subscribe, maka subscribe dulu, supaya kita tetap bisa terhubung dan belajar bersama-sama memaknai kehidupan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabatku. Salam channel A Angkat Berjiwa.